Gimana Major pendapatmu ketika Edis menyatakan Yesus itu punya Tuhan? Memang Yesus punya Tuhan karena Yesus juga masih datang dari sang sumber kan. Berarti Yesus masih menghambakan diri pada Allah Bapa yang. Oke, berarti dia bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan dia ya? Oke, gini ya, kita pelan-pelan diskusi ya. Menurut Farouq, Tuhan itu apa? Ketika Yesus kau akui punya Tuhan, berarti pada waktu yang sama Yesus bukan Tuhan kan? Kita mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, oke, berarti Yesus Tuhan. Ya, karena kami mengamini Tuhan itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, berarti Tuhan punya Tuhan. Hah? Tuhan punya Tuhan. Ya iya, kenapa? Oh, berarti Tuhan kalian. Oke, berarti Tuhan kalian lebih dari satu. Iya, Tuhan saya 3, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, ya udah. Oke, bisa jawab ya? Udah selesai diskusinya udah. Iya, aku bertanya. Oke, aku udah jujur, aku selesai. Oke, aku bertanya sama Farouq. Oke, Tuhanmu ada berapa, Farouq? Tuhanku satu, Allah. Satu. Oke. Coba jelaskan. Yang satu dari Allah itu apa? Yang satu, silakan. Semua. Satu dia dengan Esa, dia dengan sifatnya, Esa dia dengan zatnya, Esa dia dengan kehendaknya, Esa dia dengan kekuasaannya, semuanya Esa. Kok banyak yang Esa? Esa. Yang Esa dari Allah itu apanya? Iya. Kok Esa ini, Esa itu banyaknya. Kok jadi banyak Esa? Dia dengan dengar dulu lah Dinda. Aku jabarkan sama kau ya, makna Esa dia dan kehendaknya, tidak ada yang maha berkehendak selain dia. Makna Esa dia dengan zatnya, tidak ada yang Esa zatnya selain daripada dia. Makna Esa dia dengan kekuasaannya, tidak ada yang lebih menguasai daripada dia. Yang Esa zatnya itu, yang Esa kehendaknya itu kan ada Esa zatnya, ada Esa kehendaknya. Berarti ada berapa yang Esa? Bukan Esa zatnya, aduh. Jadi, pingsan, mulai. Bantu Nora, udah mulai pingsan separuh. Jangan kau kurang-kurangi. Kan kau bilang Esa. Tadi kau bilang apanya yang Esa? Ada yang Esa zatnya, ada yang Esa tadi. Apa tadi? Esa dia dengan zatnya, Esa dia dengan kemahakuasaannya, Esa dia dengan kemaha kehendaknya. Oke, ada berapa Esa, dengar dulu, Majoor dengar dulu. Makna Esa dia dengan kemaha kehendaknya, tidak ada yang lebih berkehendak selain daripada Allah. Maha Esa dia dengan kemahakuasaannya, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Itu. Oke, jadi ada berapa yang Esa di situ? Kalau merujuk pada Allah. Kok ada berapa yang Esa kehendaknya, Esa apanya lagi? Oh, banyak kali yang Esa. Pemungkis Majoor. Esa kuasanya loh. Bang Farouq. Turun dulu Bang Al. Pertanyaanku, simak pertanyaan. Yang Esa dari Allah itu apa yang Esa? Dinda. Di situ kugunakan diksi dengan. Ingat ya. Dengan Esa dia dengan kemahakuasaannya. Bukan ku bilang Esa dia kuasanya, Esa dia dengan kemahakuasaannya. Pertanyaanku simak, yang Esa dari Allah apa? Yang Esa itu zatnya, yang misalnya kemahakuasaannya. Ada berapa yang Esa dari Allah? Segala sesuatu yang ada pada diri Allah itu Esa. Kenapa dikatakan Esa? Karena tidak ada yang seperti dia. Jadi Esa apa nggak dirinya? Apa? Ya, jadi yang Esa dari Allah itu satu-satu itu, satu-satunya itu apanya yang Esa satu-satu itu? Loh, kok cari remis kau? Yang Esa yang tunggal itu apanya Allah mau yang Esa itu? Cari remis kau. Bukan cari remis, kau masuk angin, Farouq. Masa kau Esa jaknya, Esa kosanya, Esa kok banyak kali Esanya? Jangan kau kurang-kurangin lah Majoor. Pantas kau masih jadi Kristen. Ini kan semua yang Esa itu. Oh, jangan satu-satu itu, satu-satunya itu apanya yang Esa? Jelaskan dulu. Yang Esa dari Allah. Pusing kaunya. Kau Kristen kali gitu loh. Kristen ini kan kalau nggak nipu nggak Kristen namanya.
Masuk angin, Aku masuk angin. gunakan dengar Major. Aku gunakan di situ diksi dengan. Bukan kecuali aku bilang gini ya, bisa kok gitu. Esa kuasa, Esa kehendak, Esa ini, Esa itu, bisa kau bikin perhitungan. Tapi di situ ada rantai di mana satu sama lainnya ya itu mengikat dengan satu sama lainnya. Di mana segala sesuatu mengikat kepada siapa? Kepada asmanya, yaitu Allah. Jadi di dalam Esa dia dengan kemahakuasaannya. Esa, jangan kau hilangi kata dengannya. iya dengan berarti ada berapa kan dengan kau kata sambung dengan berarti ada berapa di situ? Lo dari mana Apanya, kata sambung objeknya? dengan itu adalah jumlah? Dari mana kata sambung? Gimana kau? Dengan itu bukan kata sambung, Dinda, tapi mengarah kepada kepemilikan. Contoh, aku dengan mobilku. Siapa yang punya mobil? Aku. Aku dengan rumahku. Siapa yang punya mobil? Punya rumah? Aku. Jangan kau jumlahkan pula, aku punya mobil, aku punya ini, jadi berapa aku? Longor lah kok. Kecuali dengan Dinda sedikit lagi. Kecuali aku katakan, aku mobil. Kan gitu, aku rumah. Aku sepeda motor, aku panci. Ada berapa di situ? Kau jumlahkan. Tapi kan di situ ada. Kenapa? Aku kasih analogi. Oke, aku kasih analogi. Oke, sekarang aku tanya, ada berapa rumah motor? Aku kasih kau analogi. Ketakutan dia, ketakutan. Baru ketakutan. Aku kalau gitu. Aku ketakutan ditanya gitu. Oke, Nah, mana? aku kasih analogi. Aku kasih analogi. Ya, rumahmu cuma ada satu, cuma satu-satunya ada rumahmu. Ya, aku tanya, rumahmu ada berapa, Farouq? Satu. Oke, yang satu dari rumahmu, yang rumahmu itu apa aja? Ya, kau jelaskan lagi dalamnya. Kau satu, bernarasi tapi bersirak kau maju. agak aneh. Kalau rumahmu satu, kau jelaskan lagi dalam-dalamnya. Rumahmu satu-satu aja ya, itu bangunan satu, itu rumah saya udah kau tunjuk. Ini rumah saya bangunannya ini. Dinda. Oke, yang satu di rumahmu ada satu kamarnya, satu kamar mandinya, satu kamar tamunya. Gimana ke satunya di situ? Dinda, Kan rumahnya aku tanya, bukan berapa kamarnya, bukan berapa ininya. Yang esa dari Allah Dinda. apa? Dinda, dengar dulu, jangan kau matikan akalmu. Kalau kayak gini kau Majoor bukan kelihatan cerdas, kalau lo ngorpotin orang. Baru katakan satu itu atau apa? Satu unit rumah. Ya udah, itu rumahnya. Di dalam rumah itu ada kamar mandi, ada kamar tamu. Dengar dulu Dinda, biar aku jawab ya. Tidak bisa dikatakan rumah ya kalau dia tidak punya ruang tamu, dia tidak punya kamar tidur, dia tidak punya kamar mandi. Kalau dia tidak punya kamar tidur, itu bukan rumah. Kalau dia tidak punya kamar tidur, dia nggak punya kamar mandi, dia nggak punya ruang tamu, itu bukan rumah, tapi aula. Kok itu aja nggak nyampe otak kau? Aku tanya itu ada berapa? Dengar dulu lagi. Aku tanya itu ada berapa rumah? Satu. Mana rumahmu? Itu satu udah bangunan. Udah gila apa ya? Kalau dia tidak punya kamar tidur, nggak punya dia ruang tamu, nggak bisa dikatakan rumah, tapi rumah ibadah. Karena masjid dan juga gereja itu nggak punya kamar dan juga nggak punya ruang tamu. Yang kutanya bukan isi dalam rumahmu, bukan kutanya isi dalam rumahmu. Setiap kau dengar dulu kau, biar ku jelaskan sama kau, biar ku ajarin kau. Kalau sudah dikatakan rumah, sudah menyangkut semua ruang tamu, kamar mandi. Kalau dia punya apa di depan itu, teras di depan itu teras, punya balkon dia balkon, gitu loh Dinda. Kok jangan kau matikan akal kau, jadi kelihatan ngongor kau. Ini nyambung ya nih. Yang pertama ada berapa rumahmu? Satu. Oke, satu itu apa? Satu bangunan, satu unit. Ya udah. Ini kenapa kok satu apa? Satu kamarnya, satu kamar mandinya, satu kamar utama, kamar tamunya. Di mana mau akalmu pikir? Ya aku tanya. Allah itu yang bisa Majoor, saya tanggapi Majoor. Ya, ketika rumah ya satu bangunan dikatakan rumah, tapi dia nggak punya dapur, nggak punya kamar mandi, nggak punya kamar tidur, nggak punya ruang tamu, apakah pantas dikatakan rumah?
Intinya dia ada rumahnya satu. Mau ada mendapat. Intinya dia punya ada rumah satu. Berapa ekor jelas di sisi rumahnya. Aku tanya, rumahmu ada nggak? Ada satu. Itu punya satu bangunan itu. Mau ada kamarnya mau. Nggak pantas dikatakan rumah itu. Bisa jadi itu adalah aula, bisa jadi itu rumah ibadah, gereja ataupun masjid. Karena apa? Yang nggak punya ruang tamu, nggak punya dapur, nggak punya kamar, itu rumah ibadah ataupun aula. Nggak pernah orang bilang itu aula itu rumah, nggak pernah. Aula katanya. Gereja, masjid, begitu. Kenapa dikatakan gereja, masjid, aula? Karena dia nggak punya kamar, karena dia nggak punya dapur, dia nggak punya ruang tamu. Tapi kalau dikatakan rumah, meski sekecil apapun itu, pasti punya kamar mandi, punya dapur. Tanya rumahmu ada berapa satu? Oke, yang satu itu satu unit. Hah? Ya itu yang satu ditunjukin. Nah itu rumahnya satu. Bukan kutanya yang satu rumahmu itu apa? Ada kamarnya satu, ada kamar mandinya satu, ada kamar. Bukan kutanya ada berapa isinya, bukan kutanya isinya. Yang kutanya rumahmu ada berapa satu? Oke, rumahmu yang mana? Yang itu satu bangunan itu, satu unit. Nah, mulai kumisnya mulai dicukur. Selesailah kita lek. Kau pura-pura gila kau. Gak bisa Majoor. Kok sama aku tuh kalau kau framing gak bisa Majoor. Gak mampu orang framing aku Majoor. Ya. Jadi kalau nyambung jawabanmu lo lah. Nggak nyambung jawaban. Pertanyaanku, ya aku tanya, rumahmu ada berapa le Farouq? Satu. Ya udah mana? Ya itu satu unit itu. Ya itu yang ada di siapa itu yang di jalan Cemara itu. Itu rumahku. Satu itu lo rumahku itu. Oke, ku jawab ya. Sekarang tanya ada berapa rumahmu? Satu. Oke, yang kau jelaskan isinya. Satu kamarnya, satu kamar mandinya, satu kamar tidurnya. Majoor, dengar dulu Majoor. Ketika aku katakan aku punya rumah satu, adakah manusia yang lain memiliki rumah persis sama sepertiku? Keberak lagi. Persis kayak mana katakan, makanya kau dengar dulu Majoor, makanya kau masih Kristen. Sikit kali kau mendengar literasi. Kau lebih senang nyerocos saja. Kau dengar dulu narasiku. Ketika pun kunyatakan rumahku satu, adakah manusia di atas bumi ini yang memiliki rumah sama persis seperti aku? Iya, satu-satunya kau yang punya rumah kayak Farouq itu si Farouq. Iya. Maka dengar dulu. Maka ketika aku katakan aku dengan rumahku, gitu loh. Berarti kan tidak ada orang lain memiliki rumah seperti aku kan? Iya. Betul. Rumahmu itu ada nggak? Kan itu. Sekarang masalahnya rumahmu itu ada nggak? Yang satu itu ada nggak rumahmu satu itu? Masalahnya sekarang rumah yang satu itu ada nggak? Loh, tapi kau tadi sudah akui nggak ada orang punya rumah seperti rumahku. Berarti iya, nggak ada. Karena itu karena itu rumah itu punyamu. Ya, nggak mungkin ada punya orang lain. Sekarang aku tanya, rumah itu ada nggak yang satu itu? Rumah yang satu ada nggak? Majoor dengar ya, gantian kita ngomong ini ya. Tadi kan kau sudah akui ya, ketika aku punya rumah satu, adakah manusia di atas bumi ini memiliki rumah yang persis seperti aku? Kau jawab tidak ada. Lalu setelah itu kau bertanya lagi, ada nggak rumahmu itu? Berarti kau gila. Di satu sisi kau udah sepakati nggak ada orang yang punya rumah seperti rumahku, di sisi lain kau nggak percaya aku punya rumah, makanya kau masih Kristen karena kau gila. Dan gini, pertanyaan ya, ada nggak rumahmu? Ada. Ya, pengakuanmu ada. Oke, adanya rumahmu itu seperti apa? Ya itu bangunan itu satu unit itu, kau tunjukin. Oke, berarti ada. Bisa kau buktikan apanya? Keberadaannya. Iya, aku tunjukkan. Karena kenapa? Memang satu-satunya rumah itu memang punyamu, itu hak milikmu sendiri. Ya kita akui. Iya. Oke. Ini sekarang kutanya, ya adanya rumahmu itu sekarang kutanya ada. Oke, rumahmu itu adanya seperti apa? Kau jelaskan. Ya satu kamar mandinya, satu kamar tidurnya, satu kamar utamanya. Majoor, si Farouq ini. Bagus itu Majoor. Itu pertanyaan yang bagus. Akalmu sudah mulai terbuka, berarti sudah mulai cerdas kau. Untuk memang saya pertanyaan saya bagus Pak Farouq. Dengar dulu lah Majoor. Dengar dulu.
dulu, untuk membuktikan si Farouq punya rumah, si Farouq harus menunjukkan rumahnya, betul kan? Ya iya dong, kau jelaskan rumahnya itu. Betul, Ini kan? di Jalan Cemara ini. Tengoklah, itulah rumah itu, bangunan enggak. satu unit itulah satu Ku rumah bawa itu. gitu loh. Ku bawa kau ke rumahku, ku tunjukkan rumahku, itulah bukti bahwasanya aku punya rumah, kan gitu. Betul? Ya kan? Iyalah. Nah, dengan kau datang ke rumahku, kutunjukkanlah ini rumahku Majoor. Bila perlu kutunjuk lagi surat tanahnya. Ini Majoor, atas namaku Majoor, betul? Iya, betul. Pembuktian ya. Kalau kita komparasikan dengan Allah tadi, ya kan? Bagaimana? Berarti kau mau bertanya kan, apa buktinya kalau Allah itu Esa, betul kan Majoor? Iya. Iya kan? Yang Esa dari Allah, apanya yang Esa? Iya, apa buktinya kalau Allah itu Esa? Ketika aku katakan Esa Allah dengan maha penciptanya. Dia maha pencipta, Esa dia dengan maha kehendaknya, gitu loh. Nah, bukti yang kutunjukkan adalah adanya alam semesta ini. Sekarang aku tanya sama Majoor, Allah mengklaim dirinya telah menciptakan alam semesta. Dialah yang maha menciptakan di dalam Al-Quran. Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, sekarang aku tanya sama Majoor, mana yang duluan ada, alam semesta ini atau kamu? Nggak nyambung kau menjelaskan. Sekarang di saat kau katakan adanya itu. Sekarang ku tanya, mana yang duluan ada? Yang Esa dari Allah itu adalah kekuasaannya, ya. Kekuasaannya itu ada itu apa? Kan itu. Pembuktian sih. Udahlah, turun nama Majoor ya. Iya kan? Diskusi yang orang gila jadi gila. Aku diskusi, aku bernarasi, berusaha aku menggunakan akalku. Kau malah membunuh akalmu. Gimana kau? Ya Allah, nggak laku Majoor kayak gitu sama aku Majoor. Itu gaya gede tua itu. Ya kan? Gaya gede tua itu. Ya, modal-modal framing kayak gitu, sarkas-sarkas kayak gitu tuh gaya gede tua itu. 27 tahun aku udah lewatin itu. Laku. Sama yang lain mungkin laku ya, kau bikin trik kayak gitu, tapi kalau sama aku nggak laku Majoor, percayalah aku Majoor, keberak kau. Oke, kita naikkan si Cancer. Loh, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa naikkan orang aku? Loh, apa ini? Coba tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar teman-teman. Gak bisa naikkan orang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Gak bisa aku naikkan orang. Berarti dia mau samakan rumah ini Tuhannya, gak nyambung. Syukran Bang Imad, barakallahu fikum. Ngelag ya? Tadi sempat ngelag sebentar. Sekarang normal. Oke, N21 selamat bergabung. Bang. N21. Bang. Ya, Doraemon, Islam Kristen, ini pasti Kristen kayak gini. Mau tanya bang, Islam yang kita benda anak itu bermana bang? Islam Kristen Doraemon, ini pasti Kristen nih. Ulama yang cabuli anak itu gimana bang? Nah, tuh tunjukkan kau data. Ada anak yang menghamilin mamahnya cuman. Kau tunjukkan nanti di Bibel kau kisah itu kayak mana. Kau sama bapak ulama lah. Kan? Nanti Allah. Enggak aja, lebih parah kalian lagi. Tengok berita itu ratusan ribu loh. Anak-anak dicabuli di gereja. Parah kalian lagi. Lalu, selamat bergabung lalu tolonglah
Oten, tunjukkan dulu ajaran kasih kalian loh. Naik ke atas kok penuh kebencian kalian, cuma aku nengok kalian nunjukkan kebencian kalian, bersyukur kali aku ninggalkan Kristen loh, betul kok bilang. Ini bersyukur kali aku ninggalkan Kristen. Tunjukkan ajaran kasihnya, ngobrol bagus-bagus gitu loh. Ini naik kerasukan. Gitu-gitu aja. Mama Desi, selamat bergabung Mama Desi. Mama Desi. Oke, pria punya selera, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang Pria? Enggak, yang baru salib yang Majoor itu gak mabuk orangnya. Ya memang kondisi orang itu kan seperti mabuk Bang, jalan di atas bumi ini. Kan begitu kata Allah terhadap orang kafir ini. Dia berjalan-jalan di atas bumi nanti itu kayak orang mabuk dia, gini. Karena dia mabuk lah makanya dia bingung tentang Tuhannya dia. Ya, ini itu kata Allah dalam Quran itu. Orang kafir itu bagaimana dia nggak mabuk Bang? Dia buta, tuli dan bisu gitu loh. Gak akan bisa kau berikan petunjuk kepada orang yang buta, kepada orang tuli, kepada orang bisu, nggak bisa. Makanya kalau memang udah nggak bisa didaur ulang lagi Otennya, mending dikembalikan ke tong sampah gitu. Ada lagi Bang Pria? Ya begitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan fisiknya yang buta tuli, tapi rohaninya, jasmaninya, hatinya yang buta tuli. Lanjut. Rajo, selamat bergabung Rajo. Ya, selamat bergabung Bang. Ya, Islam Kristen. Saya Muslim Bang. Ya, assalamualaikum. Ada yang disampaikan Bang? Waalaikumsalam. Yang mau disampaikan sebenarnya yang spesifiknya nggak ada. Cuman saya sudah nyimak dari tadi. Kan yang mumpung yang naik kan nggak ada yang Kristen, jadi yang mau saya tanyakan pun nggak tepat sasaran kayaknya. Kan yang di atas kayaknya Muslim semua. Iya, Muslim semua Bang. Jadi semalam kan saya naik ke roomnya saudara kita si Oten nih. Jadi pertanyaan saya hal-hal yang dasar saja, cuman di dalam room itu ada sekitar 6 orang. Dari 6 orang itu juga berbeda jawaban. Yang saya tanya, kenapa di setiap negara itu Bang Rajo, noise Bang. Nggak dengar kita Bang. Oh gitu. Iya, Abang dekat apa motong besi ya? Itu ada suara motong besi. Oke, maaf ya Bang, di samping ini ada bengkel. Betul. Turun dulu Bang ya. Abang cari tempat yang nggak noise dulu ya. Oke, siap. Karena percuma juga narasi Bang, nggak dengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketimpa sama suara besinya, ngeong katanya. Nggak dengar. Ya, jangankan yang noise, perkataan yang jelas aja salah difahami Oten soalnya Bang. Sama Oten ini ngomong harus jelas, sebagaimana kalian nyuruh anak kecil. Itu pun kadang nggak nyambung. Contoh kalian panggil anak kecil, Fulan sini dulu. Apa Om? Belikan gula 1 kilo. Apa Om? Gula 1 kilo. Apa Om? Tengok ya, gula kata dia 1 kilo. 1 kilo kata anak kecil tuh. Pergi pulang dibawanya Bang, bukan gula yang 1 kilo, cabai yang 1 kilo. Mau marah kita? Nggak bisa dong marah, dia anak kecil, belum balik dia. Wajar, karena apa? Nggak sempurna akalnya. Begitulah Oten Bang. Oten itu kayak gitulah Oten itu. Kalau marah kita disalahkan anak kecil itu. Aku kan anak-anak kok kau marahi. Sama sama Oten. Marah kita sama Oten, jadi bilang Oten, aku kan ngongor kok kau marahi. Mau berapapun usia mereka termasuk orang-orang yang tidak sempurna akalnya. Tapi mereka nggak sadar. Mereka bangga ketika mereka nggak sempurna akalnya. Gitu loh. Tertulisnya U, E, U, T, U, tu, S,
dibaca Tuhan. Utusan lo Tuhan. Kita bilang utusan, dibacanya Tuhan. Gitu loh. Nggak akan bisa nyambung sama Oten. Makanya orang-orang guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, janganlah ada yang debat sama Oten. Betul lah. Aku pribadi bang, kalau ada Oten ustaz, kan, ilmunya masya Allah, debat dia sama Oten, sedih kali hatiku bang, sakit kali hatiku, betul. Kalau bisa aku teriak-teriak aku bang, ustazku, guruku, dia gila, kasih sama aku. Jangan kau rendahkan dirimu dengan kau yang menghadapi orang gila. Udahlah, keilmuan yang kau gunakan saja di masjid, di musolah gitu loh, di majelis-majelis taklim, bagikan kepada guru teman-temanku, saudara seiman seakidahku. Jangan kasih sama orang gila. Bukan apa bang, nanti kalau aku yang dilece gak apa-apa bang. Tapi kalau udah ustadku ku tengok dilece bang, mendidih darahku bang. Mendidih darahku, betul aku bilang, naik emosiku itu. Makanya kadang ada ustad dia naik kemari kan, dilece dia sama Oten, marah aku. Dan antara dua lagi yang maju tuh gitu loh. Janganlah, udahlah, kita tengoklah lawannya gitu loh. Kita berpikir gini loh teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang pernah mengalahkan Nabi Muhammad SAW pegulat, nggak ada, nggak pernah. Bahkan pegulat yang paling kuat, paling besar di tanah Mekah pada saat itu saja sudah pernah dikalahkan Nabi. Ditantangnya Nabi, kalau bisa kau jatuhkan aku akan Islam, pada 3 kali dia dijatuhkan Nabi ketika bergulat, kalah dia gitu loh. Ketika di medan perang, apakah Nabi Muhammad SAW dikasih menghadapi musuhan by one? Enggak. Nabi Muhammad, seluruh para sahabat itu jadi perisainya Nabi. Bukan berarti Nabi lemah, gitu loh. Bukan berarti Nabi nggak mampu. Kenapa? Nggak pantas. Masa Nabi ngelawan kau? Masa Nabi adu pedang sama kau? Nggak pantas. Kami lawan kau, kata para sahabat. Bunuh dulu kami semua, mati dulu kami semua, baru kau boleh adu pedang kepada Nabi kami. Nabi kita itu di medan perang itu memberikan semangat. Kalau Allah berkehendak, Nabi Muhammad SAW sendiri pergi ke perang Badar. Meninggal itu musuh. Satu riwayat menceritakan ketika perang Badar itu Nabi mengambil debu saja, dihembus debu itu, debu ya. Buta mereka kok. Diambil dia debu itu satu genggam, ditiupnya ke arah musuh. Buta mereka itu semua. Sebahagian dari mereka buta, tinggal dihantam mereka, gudubam selesai kan. Gitu loh. Sama juga dengan zaman sekarang. Guru-guruku, ustadz-ustadku, kiai-kiaiku, jangan terjun kemari, jangan kau hinakan dirimu, jangan kau rendahkan ilmumu. Aku tahu ketika kau mengkaji ilmu itu, mendapatkan ilmu itu, yang harusnya 1 malam kau tidur 7 jam, kau jadi tidur cuma 2 jam, 1 jam. Banyak yang kau korbankan ketika kau mendapatkan ilmu itu. Janganlah pula kau menghadapi orang gila. Biarlah kami ini menghadapi orang gila. Karena apa? Nggak masalah. Ya kan, saudara muslim yang lainnya nggak akan sakit hati ketika harga diri si Farouq diinjak-injak orang gila. Ketika harga diri si Farouq ya itu diolok-olok sama orang gila. Lawan kau bukan orang gila. Capek kau mengkaji ilmumu, mendapatkan ilmumu sampai ke Madinah sana, sampai ke Mekah sana, sampai ke Mesir sana, mau kau mengkaji ilmu. Masa kau ngelawan orang gila? Kasih ilmumu, wariskan ilmumu kepada saudara-saudaraku seiman seakidah melalui apa? Majelis-majelis taklimmu. Melawan mereka karena aku akui aku pernah gila. Bahkan ketika aku menghadapi mereka, aku tidak gunakan ilmu Islamku, tidak, belum, nanti dulu ilmu Islamku. Yang ku gunakan dulu pengalaman gilaku. Karena ketika si gila ketemu sama si gila, maka siapa yang paling gila dia menang. Makanya saya pribadi tidak pernah mengklaim
diri saya berilmu. Modalku ini terjun ke dunia diskusi ini karena aku pernah gila. Dan aku tahu yang kuhadapi orang yang masih gila. Gitu loh. Ketika aku diolok-olok, saudara muslim gak makan tersinggung. Gak ada yang tersinggung di sini. Gak ada yang tersinggung. Aku diolok-olok, aku dihina, aku dicaci. Saudara muslim insya Allah gak ada yang tersinggung. Kenapa? Saudara muslim tahu. Gak apa-apa lah. Si Farouq digitukan, orang si Farouq pernah gila. Tapi kalau guru-guru kita bang, Oten ini orang gila anaknya sama dia, dipaparkannya nahu, sorab, balagho, mantik, gitu loh, grammar bahasa Arab, diberikannya penjelasan tafsir, yang dengarkan orang gila bang. Aku bukan apa, nanti ilmumu diolok-olok guruku, ilmumu nanti diolok-olok, ilmumu nanti dihinakan, direndahkan, sakit hatiku nengoknya. Ya, udahlah, ini bukan perangmu, ini bukan medan perangmu, ini medan perang kami yang gila-gila ini. Ini bukan perang kami. Umar bang, Umar ibn Khattab. Kalian pikir ketika di medan perang dia nggak pilih-pilih lawan? Pilih lawan Umar. Umar, Khalid bin Walid, siapa lagi? Ubay bin Ka'ab, itu pilih lawan itu. Kalau masih kroco-kroco di medan perang, Umar nggak pernah menghadapi itu. Pergi Umar. Dikejar-kejar pun dia sama si kroco-kroco ini, nggak mau Umar menanggapi. Umar akan memilih siapa yang setimpal sama dia. Karena dia tahu, gitu loh. Kekuatan yang ku miliki nggak ku berikan kepada yang lemah. Nggak akan hebat aku dikatakan ketika aku menghadapi orang yang lemah. Berlalu Umar. Ketika ada orang kafir, ya Hamzah begitu juga kan. Ketika ada orang kafir Quraisy di medan perang itu menantang Umar, Umar, kau sekarang lawanku, untuk buat apa? Untuk duel kata dia. Nggak maju Umar. Makanya teman-teman ya, ketika sebelum perang dimulai, syair dong diberkati Bang Mr. F. Sebelum perang dimulai, diadakan dulu duel antara petarung yang terhebat dari umat muslimin dengan petarung terhebat dari orang kafir Quraisy. Dipertemukan dulu mereka. Ali ketemu sama orang kafir terbaik, orang kafir Quraisy yang jago bergulat. Umar ketemu, main dulu, bumbang, menang pasukan muslimin. Nah gimana? Ini petarung kalian yang terbaik sudah tumbang ini dibikin pasukan muslimin, yaitu Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab. Lanjut perangnya, lanjut takbir, Allahu Akbar, jadi perangnya. Gitu loh. Nggak pernah Umar tengoknya yang kincring. Sini kak. Ditengoknya yang kurus, yang cengking, ditinggalkan Umar itu. Tengok gini, nggak mau Umar. Walaupun dimaki-maki dia Umar, nggak mau Umar. Tinggalkan Umar, dicari dia. Itulah alasannya teman-teman. Muawiyah, mantan juragannya Bilal bin Rabah, itu jatuhnya nyawa dia menghilang di tangan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang mengatakan dia. Gitu loh. Oh, kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Ali? Kenapa bukan yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya ahli perang? Kan gitu, jago bergulat. Karena sahabat-sahabat tahu ini bukan lawanku. Muawiyah ini nggak ngerti megang pedang ini Muawiyah. Kau jagonya bisnis, kau ngakal-ngakali orang kafir Quraisynya, tak jagonya kau. Kalau kau mau perang, kau mau duel, kau lawan nih Bilal. Itu yang jadi alasan Bilal. Dia bagianku, kata Bilal. Ditengok sama Umar, ya memang betul lah bagianmu. Ditengok sama Ali, ya memang betul bagianmu. Kenapa kata Ali begitu? Dia bukan ahli panah, aku ahli panah. Dia bukan ahli tombak, aku ahli tombak. Ditengok Umar, diberikannya kepada Bilal. Kenapa? Dia bukan ahli gulat, aku ahli gulat, gitu loh. Dia bukan ahli dalam memukul gitu, membanting, aku ahlinya. Ditengoknya Bilal, oh yaudahlah Bilal, memang bagian kau itu Bilal. Itu adilnya Islam. Sembari adil, menjaga marwah dari diri masing-masing. Makanya aku jujur bang, kalau ada guru kita nanti kan, ustaz-ustaz kita tuh kalau diskusi dia lawan Oten, ngelawan maaf cakap yang melawan orang gila, aku bang, ku skip itu bang, ku skip. Terus terang aku bilang, sakit bang, sakit kali hatiku bang, sakit kali hatiku. Kalau
ustadku, kayak gitu gaya dia, sikap dia merendahkan ustadku bang. Ku datangin itu bang, ku jambak mulut itu. Sini kau. Kurang ajar kau sama ustadku kau, kurang ajar kau sama guruku kau, kurang ajar kau sama ulamaku kau. Kau mau gila? Ayo aku gilakan aku. Ayo. Begitu abangku, gitu loh. Gak ada ini otak ini waras ini, gak ada ini. Aku udah bertahun tak berapa lama aku diskusi di sini bang. Bunda Rahma tanya ini, mungkin udah 8 tahun 9 tahun dia di dunia Debat. Pernah nggak ada jumpa yang waras? Pernah. Gitu loh. Aku pernah bang, teman-teman ya. Aku pernah naik sepeda motor nih, pulang sama temanku, jumpa orang mabuk, berselisih kami di jalan. Oh gini orang mabuk, udah, aku diem aja. Udah, aku bilang, udah begini saja lah, aku bilang begini saja. Kau pilih di antara kami, siapa mau jadi lawan kau duel? Aku bilang di jalan itu. Siapa jadi lawan kau duel? Atau berdua kalian, aku bilang, lawan aku duel, ayo aku bilang. Odo. Dalam hatiku, hantunya kau. Ngapain aja, odo. Aku udah bilang, kau pilih di antara aku sama temanku ini, siapa mau lawan kau duel? Kalau kau nggak puas, berdua kalian lawan aku duel. Sekarang, ayo, aku bilang. Tapi odo. Maaf cakap aku, batungkinya kau. Ku tinggalkan dia, masih juga odo. Capek aku ngadapi kawan ini. Kan gitu. Ku tarik kepala satu orang yang mabuk ini, ku buka tasku. Tasku ini buka sedikit gini. Ku tarik kepala dia, sini kau bilang. Tengok nih, ha? Kenapa dia memiliki? Dia sama kawan kau. Baru sadar dia, gitu teman-teman. Oke, assalamualaikum Sal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku IP 5, selamat bergabung IP 5. IP 5. Jadi sepakat kita teman-teman yang di bawah ya. Orang gila cukup urusan kami bang ya. Ya. Itulah alasannya kadang kalau ada saudara muslim naik ke atas, dia bukan spesialis orang gila, aku turunkan bang. Kalian pikir enak bang diskusi sama orang gila bang, ya Allah. Aduh, nggak enak bang. Makanya nggak banyak orang itu seperti kami bang. Kalian yang nonton di bawah aja kalian tengok coba lah. Kalau kami nggak pandai-pandai bawa perasaan bang, siap debat masuk rumah sakit. Kenapa? Semua naik. Kolesterol naik, gula naik, tensi naik, asam urat naik. Karena yang dihadapin ini gila. Gitu loh. Gak enak bang, gak ada yang enak. Makanya aku kalau debat sama orang, sama mereka itu aku tengok ini bisa nggak aku olah kawan ini, bisa nggak aku daur ulangi jadi hiburan sama aku. Nggak bisa aku olah, aku buang bang. Tapi kalau kegilaannya itu kita olah jadi lelucon sama kita, kan enak ketawa kita kan. Jadi Tuhanmu dia walaupun dia begini-gini iya. Coba kan baper, keras kan bilangnya, ngotok loh. Bukan Tuhan dia loh. Masa Tuhan itu begini-gini? Tuhan kan bukan loh. Tuhan bukan loh. Naik darahmu, berhenti jantungmu berdetak, meninggal. Jangan gitu ngadapinya gitu loh. Hadapi dia sebagaimana menghadapi orang gila gitu. Leluconkan aja. Orang gila bang, paling marah dia kalau diketawain, betul nggak? Betul nggak? Tapi teman-teman di bawah, bener nggak? Orang gila kalau diketawain dia di depan marah gitu. Itu reaktif dari orang gila itu. Coba kalian ketawa depan orang gila, marah gitu. Itu buktinya mereka tuh gila bang. Karena kalau kita ketawa dia marah. Padahal ketawa kita karena efek dari narasi dia. Kayak mana kita nggak ketawa bang? Orang dia bilang Tuhan nggak berubah juga bersilia. Nah coba.
loh. Diakui dia Tuhan, nggak berbaju, nggak berciden ya. Coba diakui dia Tuhan itu dihinakan, dipukul, diludahi, meninggal, cemana coba. Dia ketawa lah kita, nggak mungkin kita marah. Kenapa nggak mungkin kita marah? Tuhan dia, gitu loh. Iman dia kok marah pula kalian. Gitu bang ya. Benar, bisa dikejarnya kita bang. Ketawain orang gila itu, dikejarnya kalian. Makanya terima resikonya gitu loh. Ketika mereka menunjukkan reaktifnya, marah dia ketika kita tertawai, siap-siap gitu loh. Siap-siap kita. Siap-siap apa? Siap-siap kita turunkan dia gitu. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya. Ada siapa di sini coba? Ada ini siapa ini? Ini hidupku. Loh, kok belum bisa? Loh, nge-lag lagi aku naikkan tamu ini. Moderator, naikkan tamunya moderator. Di bawah ada si hidupku tuh, banyak ini minta naik ini. BST. Moderator, naikkan tamunya moderator. Sisa sholat itu. Halo BST, selamat bergabung BST. Halo, assalamualaikum. Silakan bang, ada mau sampaikan bang BST. Saya muslim bang, turunkan aja bang. BST. Ya siap. Halo Dharma, selamat bergabung Dharma. Naikkan aja lagi moderator, naikkan bercepat. Dharma. Halo. Halo Dharma. Turunkan aja bang, terpencet bang. Iya, karena banyak minta di bawah bang, nge-lag aku bang. Gak bisa naikkan orang, aku nge-lag. Takur, selamat bergabung Takur. Halo Takur. Takur. Apalagi kalau tanggal 2 bang. Perhatikan itu tanggal 2 bang. Diskusi itu jarang kali ada yang santun bang. Pasti gaduh bang. Baik sekarang kan tanggal dari Islam tanggal tua kan. Sekarang tanggal tua kan Bang Farouq ya. Bunda. Tanggal Iya, tua karena sekarang gini kan. Bunda. Iya, karena kalau di tanggal tua ini kan kita berada seperti di tepi jurang bunda kan. Kondisinya dramatis tanggal tua, datang pula ini Oten ini mancing-mancing kayak gini, gampang kerasukan gitu. Gitu loh. Makanya debaters muslim pun banyak itu yang mungkin ya mudah emosi di tanggal tua. Karena apa? Sebelum dia debat bang, istrinya sudah kasih kabar. Bang, ingat ya kata dia, kan gajian besok nih. Ingat bang ya, uang sekolah anak sekian, beli beras sekian, uang kontrakan rumah sekian, listrik sekian, ini sekian. Dibandingkan sama gajinya bang, pusing kepalanya. Karena dia tahu besok gajian. Makanya kalian tonton itu bang, debat-debat bang. Kalau tanggal tua, itu tantrum semua tuh model. Dari muslimnya, wow. Dari Otennya, wow. Otennya, wow katanya. Tapi kalau tanggal muda, oh santun itu bang. Karena udah terbayarkan kan. Cicilan tunggakan itu beras ini udah terbayar santun. Halo, selamat bergabung Fulan. Islam Kristen kata dia. Gimana siapa Tuhanmu? Ini jangan gitulah bang. Itu tanggal muda itu. Coba tanggal tua. Apa kau bilang? Apa kau bilang tadi? Turunkan ini Karena ketika dia berangkat dari rumah udah kena mentalnya bang.
maaflah kalian ya. Benar nggak yang aku bilang Bunda? Betul. Aku aja kadang bilang dasar. Aku sendiri kadang bilang gini loh, dasar kau nggak ada otak. Itu kan pengaruhnya, bener. Apalagi kita ibu-ibu kan, semua diatur di Apakah dapur. karena pengaruh tanggal tua? Benar nggak karena pengaruh tanggal tua Bunda? Bener bang, bener. Betul kan? Itu makanya kalian di bawah sahabat paham lah kalian ya. Jadi suasana hati kalian tahu kan, nonton debat di tanggal tua itu seperti apa gitu ya. Ibu, selamat bergabung Ibu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tahu ayat Gibran. Bang Farouq gitu juga ya. Tahu nih, Bang Farouq gitu juga ya, pusing di tanggal tua. Pusing Bang. Makanya aku cerita. Aku lagi nih Bang, jujur Bang ya. Aku jujur ya. Aku kalau di tanggal tua Bang pusing aku Bang. Mutar otak aku Bang. Karena apa? Ada banyak yang harus aku bayar gajinya Bang. Honor-honor para guru di TP aku itu ada yang 1 juta, ada yang 900, ada 800 limpol, belum lagi honor marbot. Pusing Bang. Apalagi kalau kita kali-kalikan, misalkan kan pendapatan 1 bulan ini lah dari tok-tok ini kan sekian. Oh mak, aku minus sekian ini. Dari mana nutup ini? Naik lagi Oten yang nggak bisa didaur ulang, kerasukan aku. Cepat aku kerasukan dibikin. Aku bayar honor guru itu di akhir bulan Bang. Ya, honor semua guru-guru di TPA dan juga para marbot itu di akhir bulan gitu loh. Makanya aku ceritakan tadi sebenarnya pengalaman pribadiku Bang. Rupanya kebetulan sama Bunda Rahma kan nih. Kalau itu SD ini nggak bisa ditiru Bang, ini ngeri nih, luar biasa itu SD ini. Ibu, selamat bergabung Ibu. Kan aku diam aja, kok nyindir aku kok ya. Makanya aku bilang, ini berlaku cuman aku sama Bunda Rahma loh di tanggal 2 pusing. Kalau kau enggak, aku bilang. Kalau kau kan luar biasa, banyak sampinganmu. Aminkan. Aminkan doa itu. Amin Bang Farouq, amin. Ibu, aduh turunlah Bangnya. Motor laut, selamat bergabung motor laut. Aku naik, aku dengar, aku tadi naik, aku dengar ada yang minta nomor rekening, makanya naik aku. Salah dengarnya aku. Siapa yang minta nomor rekening? Motor laut. Motor laut. Motor laut. Aku yang dari narasi sampai kering lidahku aja pun gak ada yang minta nomor rekening. Marzuki, selamat bergabung Marzuki. Kan beda kita Bang Farouq yang bernarasi dari pagi. Assalamualaikum Abangku. Waalaikumsalam Bang Marzuki. Silakan Bang. Ada yang sampaikan Bang. Naikkan lagi moderator, bercepat moderator. Banyak lagi di bawah itu. Silakan Bang. Enggak ada Bang, saya turunkan aja. Saya nyimak di bawah aja. Ya siap. Makasih banyak Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si botak ini coba suruh ajak debat sama Edis. Ngapain lagi aku debat sama Edis? Edis itu sudah ada di kubu kami. Edis itu sudah ada di barisan apologet Islam Indonesia. Ketika dia mengakui Yesus itu punya Tuhan. Saya udah nggak ada lagi yang mau didebat sama Edis. Ketika dia mengakui Yesus itu punya Tuhan, udah nggak perlu debat kami. Malahan, ya kami itu menyarankan kalian sering-sering di komalnya Edis kalian Oten. Apalagi mau didebat sama dia? Ketika dia menyatakan Yesus punya Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena memang narasi Bible mengatakan demikian. Dan poin dari narasi kami, dan bahan dari materi kami pun itu. Apalagi mau kami apa? Kami debatkan sama dia. Orang dia sendiri sudah ngakui penyaliban itu karya iblis.
Yesus itu punya Tuhan. Selesailah sudah. Apanya? Tapi kalau sama si Agatha, entahlah ya, masih ada lagi. Mungkin si Agatha itu berbeda sama Edis, berbeda pemahaman sama Edis kan. Ya silahkan gitu loh. Agatha kan udah ribut sama Mikana. Iya, tahu aku. Ini yang di YouTube udah lama gak ada pemberkatan. Oke, Nai, selamat siang, Nai. Oke, Nova, it's time, Nova, moderator. Kalau ada noise, langsung turunin aja moderator. Mia, itu Nai dari siapa? Nggak jawab dia. Mia. Oke. Ini langsung ke Google loh dia. JW asli. Oke. Itu Nai udah disapa nggak jawab moderator Nai. Bang Supri, apa kabar Bang Supri? Ini yang di YouTube lama nggak ada pemberkatan. Aka, selamat siang Aka. Ya Allah ya Rob. Hai Bu Wahyu. Kau yang nyapa lah Bang Paru itu si Aska katanya. Esti bising kali katanya. Udah kau yang nyapa Bang Paru. Itu Hasmunimun. Nah, aku gak bisa naikin orang. Nah itu Hasmunimun bilang Hesti bising kali orang lagi nyapa. Ini netizen ini kadang ada aneh. Nah ini yang lain moderator. Pasien selanjutnya silakan naik. Oh baik, alhamdulillah Bang Supri. Nah ini yang lain momot. Gak bisa. Loh, cuman kau sendiri. Nggak bisa kuningan orang ini ya. Aku nggak mau mod di sini, makanya aku nggak ini. Andi, selamat siang. Andi. Ya. Andi. Ya, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silakan Bang Andi. Tengok dulu Bang Farouq siap dibala. Keluar dulu coba Bang katanya. Ya rungkatlah dibala. Lama-lama aku beli juga kok ya. Disuruhnya pula Bang Farouq keluar dulu. Ya rungkatlah dia kalau keluar. Bukan keluar lagi namanya ngerungkatin. Kok ya Andi bala ya. Ada kau ya. Disuruhnya pula kok keluar dulu Bang katanya. Balu kok Andi bala. Cemana pula dia keluar dia punya room. Neng lenten. Andi bala lama-lama kayak Oten. Iya lama-lama kayak Oten dia. Bapak lo gak bisa nih turunkan orang. Suruhnya pula ya kan. Keluar dulu Bang katanya. Balu apa ya. Diam dulu Bunda Rama, astagfirullahaladzim. Bunda Rama diam loh. Kalian jangan kayak gitu kali kalian. Nah ini yang lain King. Hai Kak Asti, hai Raneris yang ada di YouTube, Raniris. Waalaikumsalam. Oh alhamdulillah baik, Pak sehat 5 sempurna Bang Irfan. Bang Irfan juga ya, semoga sehat selalu, saudara imanku yang lain juga ya. Nah ini di kebiasaan ini Bang Paru, kalau aku udah bersuara, pasti dia pergi meninggalkanku. Makanya aku lebih baik diam aja dari tadi. Aku persiapan duhur loh. Oh iya. Aku kirain. Itu Nora dibuyuk dulu noise, astagfirullah. Si Nora dari tadi mute loh. Kalian netizen jat kali kalian ya.
Dari tadi si Nora mute lo. Waalaikumsalam. Masih Ibu? Tadi aku kira buat bapak di sekolah, kami sekelas meminta maaf karena sering buat onar dan rusuh di kelas. Kedua kelas kadang gak guna, bahkan sampai Jerok. Gak buat apa-apa kan? tadi aku nak beli semua tapi tak jadi mendadak. Astagfirullahaladzim. Kita pulang dulu ambil. Ntar lagi lah. Dari sini kau jalan cepat kau ke rumah kau. Kurang ini kok. Dari- Kurang ini pas tadi kelewatan kan ada S2. Aku nak belok, udah nak belok. Nanti dulu lah orangnya. Emang gak ada niat kau mau ngasih apa berdua? Tadi memang nak bawa sumpah dengan Ngasih api goma kan? aku dari kedai kira tadi. Kira kemarin juga aku keluar mau mampir kan ke depannya laki gua doang gitu lah, lanjut aja. Di sini tuh sampai sini. Kira udah mati kan, kasih papan bunga karena kan kabar terakhir sakit kan. Iya, sakit. Makanya aku mau kirim papan bunga kemarin. Dulu Pak. Tidak, kenapa nih ya? Mungkin karena aku nggak ada duit. Yalah, masih modal habis ludes apa semua. Bayar bulanan. Gak usah curhat aku, gak usah curhat. Masalah aku juga banyak. Udah diam kok. Jerok, selamat siang. Gak usah curhat. Datang kok curhat nih kok pulang kau. Siang, Kristen Islam. Kristen Pak. Oke, ini temanya Yesus punya Tuhan kata Edis. Aku belum dengar sih perkataan Edis. Oh, sudah. Kalau kata Iya. Pak gimana? Aku udah makan. Yesus belum beli nasi padang sana. Aku udah makan. Ini kampret sana lo ucap. Ya ini kata Bible-mu Yesus bukan Tuhan bang, Yesus utusan. Oh, itu menurut Pak ya. Bible-mu bang, Bible-mu. Oh, kalau saya bicara Bible, saya nggak tanya Pak. Bahkan nggak Bible. Kalau Pendapat kata Mbak, Bible coba. saya nggak tanya Mbak. Iya. Terus abang naik ke atas ngapain bang? Tanyanya sama Bambang Nursena. Oh Dia Mira, gitu ya. gitu. Terus Bukan terus Mbak, abang ke tanya atas saya ngapain? kalau-